Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la haula wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah amma ba'du. Adik-adik semuanya, anak-anakku semuanya, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita pada kesempatan kali ini ya. Jadi pada kali ini kita akan bersama-sama mentadaburi, mentafakuhi apa yang disebut dengan amar ma'ruf nahi munkar. Suatu hal yang harus kita syukuri bahwa dalam agama Islam itu kok ada amalan, ada ajaran yang namanya amar bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Atau kalau disebut singkatnya itu amar ma'ruf nahi munkar. Jadi ini pentingnya begini, orang itu sering kita mendengar nasihat-nasihat. Para da'i, para penceramah sering memberikan nasihat. Tapi nasihat itu sebenarnya bukan amar ma'ruf nahi munkar itu. Jadi itu bukan amar ma'ruf nahi munkar. Itu kalau di dalam Al-Quran itu disebut dengan apa? Yat'una ilal khair gitu ya. Yat'una ilal khair. Jadi kalau dalam Al-Quran juga ada yat'una ilal khair itu artinya menyeru kepada kebaikan, tapi bukan memerintah. Ayo pada ini, pada sholat, pada infak, pada sedekah, pada belajar, itu yat'una ilal khair. Tapi kalau orang nggak ikut nggak bisa apa-apa. Maka dai penceramah itu yat'una ilal khair. Ya ada ajarannya. Ini dalam surat Ali Imran ayat 104 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal takum minkum ummatun yata'una ilal khair. Ya, kan gitu. Yata'una ilal khair itu mengajak kepada kebaikan. Artinya orang itu jangan hanya berhenti ngajak kebaikan, tapi harus dilanjutkan. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya. Jadi dalam surat Ali Imran 104 itu diteruskan, yat'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Atau dalam ayat 110 surat Ali Imran juga dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian itu adalah sebaik-baik umat. Ukhrijat linas, yang dilahirkan, yang dihadirkan ya, linas untuk semua manusia. Gunanya apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, agar amar ma'ruf nahi munkar. Saya beri contoh gini. Kalau kamu ngajak temanmu berbuat baik, itu hanya mengajak. Kalau ternyata temanmu berbuat keburukan, ya sudah, kamu nggak bisa apa-apa. Jadi kalau masyarakat itu hanya berhenti ya, hanya cukup pada mengajak kebaikan, dakwah di mana-mana, ya sudah bagus. Dai yat'una itu mengajak. Tetapi itu tidak menjamin bahwa masyarakat itu nggak akan rusak. Walaupun dikasih pengajian, dikasih tausiah, habis itu udah berbuat seenaknya kan nggak bisa gimana-gimana. Yang bisa mencegah apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu memerintahkan untuk berbuat baik dengan perbuatan baik, wa tanhauna 'anil munkar, dan kamu mencegah. Kalau seperti di asrama ini gitu ya, di Baitul Qawam ini, saya bisa. Kamu nggak taat, out. Nggak taat, gundul kamu. Nggak taat, kerja paksa gitu ya. Itu, awas kamu nggak sholat, pelanggaran. Gitu, bisa. Itu namanya amar ma'ruf nahi munkar. Kamu ke temanmu nggak bisa, tapi Pak Guru kepada muridnya itu bisa di kelas. Di kelas loh ya. Atau orang tua kepada anaknya. Orang tua itu namanya baru amar ma'ruf. Jadi kalau cuma ngajak-ajak, ya bukan cuman ya, artinya kalau orang ngajak-ajak baik itu yat'una ilal khair, mengajak kebaikan. Kenapa saya katakan bangsa, masyarakat, umat bisa hancur kalau nggak ada amar ma'ruf? Karena memang dalam Al-Quran itu dikatakan gini, kaum Bani Israel itu kan hidupnya terlunta-lunta. Jadi dulu di Mesir ditindas, disuruh kerja paksa bikin piramid, banyak sekali yang mati.
Kemudian kalau di zaman masa-masa perang dunia ya zaman-zaman tahun 40-an sekitar itulah, zaman Nazi Jerman berkuasa, orang Yahudi konon kabarnya dibantai. Namanya pembantaian itu Holocaust. Kemudian di mana-mana itu ada sentimen atau kebencian orang Semit, namanya antisemit. Itu karena benci sama orang Israel. Jadi orang Israel itu dilaknat oleh Allah. Kenapa dilaknat? Sehingga terlunta-lunta di mana-mana. Sampai sekarang itu kenapa perang Israel dan Palestina terjadi kan karena begitu juga ya, orang Israel yang di mana-mana terlunta-lunta itu maunya ditaruh di sana, tapi di sana kan menempati milik orang Palestina karena sudah kejayaan Palestina gitu. Dan Israel maunya memperlebar terus, itu yang jadi perkara. Jadi barangkali kalau Israel itu sejak pertama dikasih tempat di situ ya, dan kemudian nggak memperlebar, mungkin nggak begitu masalah. Gitu. Nah, tapi kembali ke tadi, kenapa Israel terlunta-lunta di mana-mana? Dikatakan dalam Al-Quran ya, di dalam surat Al-Maidah ayat 78-79, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Kaum Bani Israel itu dilaknat. Dilaknat itu kalau dalam bahasa Jawa itu ya disepatani jelek gitu ya. Artinya ya dilaknat itu dicerca. Dilaknat ya, orang terlaknat itu ya kalau yang melaknat Allah ya, nah itu ya mesti celaka gitu ya. Yang melaknat itu Allah. Lu innalladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam, melalui lisannya Nabi Daud dan Isa ibnu Maryam dan Nabi Isa. Di ayat 79 dikatakan, kenapa kok bisa dilaknat? Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahuna munkarin fa'alu. Mereka enggak mau nahi munkar. Kalau ada temannya yang berbuat jelek itu didiamkan. Maka masyarakat itu akan bisa terlaknat, bisa bobrok, hancur. Saya beri contoh gini. Kalau orang naik kapal dan kapal itu ada beberapa dek, tingkatan-tingkatan. Orang yang berada di lapisan bawah itu ingin ngambil air, kan repot ya. Di bagian bawah itu kalau mau ngambil air harus naik dulu ke atas, baru ngambil ke laut, kan nggak ada itu. Jendela langsung ngambil laut nggak ada. Nah, lalu yang di kapal di bawah itu melubangi kapal, biar cepat ngambil airnya, nggak usah naik ke atas dulu, baru ngambil ke laut. Tapi lubangi saja, dia di bawah sendiri kan. Entah dibur entah apa, dilubangi kapal itu biar airnya mudah, nggak usah repot-repot. Nah, orang melubangi kapal itu kalau didiamkan, siapa yang akan hancur? Semua, ya toh? Semua. Kalau orang yang melubangi kapal ini didiamkan, yakin kapal ini akan tenggelam dan semuanya mati. Kalau masyarakat, kalau perkumpulan, kalau sebuah bangsa itu mendiamkan adanya kemungkaran, yakin semua akan tenggelam. Orang minum minuman keras kok dibiarkan gitu ya. Ya ini tentunya amar ma'ruf nahi munkarnya tidak ada pada kita. Bagi orang tua bisa amar ma'ruf pada anaknya. Hei anakku gitu ya. Hei nak, kamu nggak boleh makan kalau kamu nggak mau sholat. Nah, bisa. Kamu nggak akan saya belikan baju. Kamu nggak akan saya belikan kendaraan kalau kamu nggak mau baca Quran. Kalau kamu tetap bermaksiat seperti itu, jangan pulang ke rumah. Bisa, itu namanya amar ma'ruf nahi munkar. Tapi kalau saudara-saudara mari kita, itu namanya ya'tuna ilal khair, itu mengajak saja. Jadi dalam umat Islam itu nggak cukup hanya dengan mengajak, harus diteruskan ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi kalau itu tidak dilakukan, maka akan terjadi kerusakan. Kerusakan pada tingkat keluarga, pada tingkat masyarakat, dan besarnya nanti bangsa. Besarnya nanti bangsa ya. Kenapa? Karena orang nggak mau lagi amar ma'ruf. Kenapa nggak mau amar ma'ruf? Katanya itu juga karena hak asasinya. Oh, kamu jangan nyuruh-nyuruh gitu, jangan larang-larang gitu. Malah terkadang kan orang nggak mau kalau bahkan umpamanya
negara itu mau menyuruh yang baik-baik, banyak orang yang menentang karena katanya itu melanggar HAM kalau nyuruh-nyuruh seperti itu. Maka yakin masyarakat itu akan rusak bersama-sama. Itu karena memang ayatnya begitu. Seperti contoh begini, ayat yang lain itu memang mengatakan, itu di dalam surat Al-Anfal ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaqu fitnatal la tusibanal ladzina dzalamu minhum khassah. Artinya apa? Dan takutlah kalian akan sebuah ujian, fitnah, bencana, ya, musibah yang tidak hanya menimpa orang yang zalim secara khusus, tapi menimpa semua orang. Saya beri contoh ini. Jadi kalau di situ itu ada orang membudayakan perjudian dan kemudian didiamkan karena orang mengatakan yang penting saya nggak ikut judi, terserahlah orang lain. Atau di situ ada banyak sekali orang-orang yang mabuk-mabukan dan kita mengatakan yang penting saya nggak ikut, yang penting keluarga saya nggak ikut. Apa cukup begitu? Tidak. Karena nanti akan terjadi suatu musibah. Itu yang tidak hanya orang zalim yang hancur, tapi orang baik ikut hancur. Karena orang baik tadi diam ketika melihat kemungkaran. Diam saja. Yang bisa memerintah ya yang punya kekuatan. Yang punya kekuatan, punya kewenangan maksud saya. Tapi paling tidak orang-orang tua itu bisa memerintah keluarganya. Seorang kepala rumah tangga bisa memerintah kepada anaknya, kepada istrinya, istri kepada anaknya, itu bisa. Guru memerintahkan kepada muridnya, awas kalau kamu sampai begitu, saya coret kamu. Nah itu amar ma'ruf nahi munkar. Tapi kalau umpamanya kita lihat itu para penceramah, para kiai, mari kita mari. Kamu dimari-mari diam saja atau tetap melanggar, dia nggak bisa apa-apa. Maka dari itu masyarakat tidak boleh hanya berhenti pada yatnguna ilal khair. Walaupun di TV, di radio itu dakwah banyak sekali, tetapi kalau tidak ada amar ma'ruf nahi munkar, tidak mustahil bangsa itu akan hancur. Masyarakat itu akan hancur. Jadi begitu. Maka kita juga membuat amal usaha agar kita itu juga bisa amar ma'ruf nahi munkar. Kayak kamu di sini. Enggak taat hukum gitu. Jadi kan begitu. Itu namanya baru nahi munkar. Wahai orang-orang jangan pergi ke sana. Wahai orang-orang, nek pergi mau diapakan? Maka dari itu tidak boleh berhenti hanya pada dakwah, tapi harus amar ma'ruf nahi munkar. Nah, yang diceritakan Al-Quran, hendaknya kalian takut terjadinya suatu bencana yang menimpa bukan hanya orang yang zalim, itu artinya seperti tadi. Ketika ada orang melubangi kapal di dasar kapal untuk ngambil air, maka orang-orang yang lain yang pada diam ikut tenggelam itu. Orang baik pun ikut tenggelam. Ketika orang-orang mabuk makin banyak dan membahayakan di jalan, nggak pernah dilarang dan sebagainya, maka orang baik pun akan jadi korban. Itu begitu. Itu memang luar biasa. Islam itu punya konsep amar ma'ruf nahi munkar. Peradaban besar hancur pada begitu. Orang Yunani kuno dulu peradaban besar. Kenapa hancur? Karena orangnya sudah berpoya-poya, orangnya seenaknya dan sebagainya. Sudah. Bahkan kalau di dalam sejarah itu ada masyarakat Pompei itu ya, di Eropa, yang mereka itu sudah kehidupannya itu sudah melanggar moral, perzinaan, kemudian pergaulan sama lelaki dan sebagainya, itu sudah nggak ada aturannya. Semuanya ketika itu kena lahar dan akhirnya hancur. Itu sampai digambar-gambarkan muncul itu, mereka itu sudah membatu terkena lahar itu sampai dan kemudian diselamatkan, digali oleh para arkeolog dan ditemukan itu. Mereka ada yang baru berbuat maksiat, berbuat ini, mereka mati dalam posisi seperti itu. Jadi terkadang banjir besar atau gempa atau musibah apa-apa, itu terkadang orang yang baik pun ikut hancur. Jadi ketika Allah itu mau menghancurkan sebuah kaum,
Terkadang kan orang baik disuruh pergi. Karena orang baik itu sudah menyuruh, sudah mengajak dan sebagainya. Tapi kalau orang baik itu pada diam, tidak mustahil itu akan ikut hancur bersama. Seperti gini, ada orang naik mobil ya, orang naik mobil. Di situ itu ya anggap saja orang pada mabuk-mabukan kan sering gitu. Mabuk-mabukan dibiarkan gitu ya, mereka berbuat seenaknya sehingga penumpang yang lain yang tidak, ketika mungkin sopir itu kalut dan sebagainya akhirnya nggak konsentrasi, dia kecelakaan, semua ikut celaka. Maka dari itu di tempat ini pun kita harus begitu, kalau ada yang nggak baik harus amar ma'ruf nahi munkar. Kamu nggak berani, sampaikan kepada penanggung jawab, pada pembina, pada Ustaz, itu salah, Mas itu salah. Biar kalau ada buktinya kita hukum. Karena dengan cara begitu maka Allah akan menyelamatkan kita. Kalau itu kita biarkan, yakin ya, apa saja akan hancur. Sekolahan akan hancur, kampung akan hancur, masyarakat akan hancur, negara pun akan hancur nggak karuan. Kalau sudah nggak ada lagi amar ma'ruf nahi munkar. Begitu Al-Quran itu menyatakan begitu. Jadi itulah, maka dari itu ayat ini sudah sangat tepat ketika menyatakan dikatakan wal takum minkum ummatu yatuna ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jangan hanya berhenti kepada yatuna ilal khair. Dakwah ada di mana-mana. Dakwah melalui YouTube, melalui TV, melalui macam-macam. Tapi miskin atau enggak ada amar ma'ruf nahi munkar, itu alarm bahaya. Maka dari itu mari amar ma'ruf nahi munkar itu tetap kita jaga dan kita hidupkan di antara kita bersama. Dan kita jangan benci kalau kita dilarang berbuat kemungkaran dan diperintahkan yang ma'ruf. Karena itu kunci keselamatan kita. Seandainya kalian itu kita biarkan, maka kemungkinan besar akan rusak. Orang itu kalau cuman ingin masuk neraka atau ingin menjadikan anak-anak nakal itu mudah. Asal kamu dibiarkan, insya Allah jadi. Betul. Kamu nggak usah niat ingsun dadi cah nakal, nggak usah. Cukup kamu ditoke gitu, dibiarkan saja. Jadi kok itu mau apa-apa dibiarkan. Dan orang tua nggak perlu niat ingsun gawe cah nakal gitu ya. Cukup biarkan saja, oke dadine. Asal nggak ada amar ma'ruf dan munkar dalam sebuah rumah tangga, maka anak nakal itu adalah sesuatu yang sangat mudah terjadi. Bahkan bukan hanya anak nakal, bapaknya mungkin ikut nakal, ibunya juga. That may happen ya, itu bisa saja terjadi. Jadi saya kira demikian, semoga ini menjadi peringatan bagi kita semuanya. Ada khilaf mohon maaf. Saya akhiri wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.